teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia Nurfaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Nah, bentuk umum dari pecahan itu sendiri, bagian atas adalah pembilang, bagian bawah adalah penyebut. Nah, di sini ada satu loyang kue yang saya bagi 4. Kue yang sudah dimakan itu 1 dari total kue yang dipotong 4, maka pecahan kue yang sudah dimakan adalah 1/4. Kue yang belum dimakan 3 dari 4 potong kue, maka pecahan kue yang belum dimakan adalah 3/4. Nah, yang pertama kita bahas adalah pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu 1/2 sama dengan 1/2 sama-sama kita kalikan 2. Jadi hasilnya adalah 2/4. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Materi selanjutnya adalah membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan di sini ada 3 macam ya teman-teman. Nah, di sini kan membandingkan pecahan yang pertama jika penyebut sama. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Nah, nilai penyebutnya ini kan sudah sama kan ya. Jadi penyebutnya ini 5 sama 5. Nah, jadi kita gampang nih mencari perbandingan nilai pembilangnya. 3 sama 1 masih besaran 3. Jadi hasilnya 3/5 lebih besar dari 1/5. Gampang ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, jika pembilang sama. Jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebut. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu 5/8 dengan 5/11. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama ya teman-teman, 5 dengan 5. Nah, kita nih cari 8 dengan 11-nya. Kita lihat lagi ke yang awal. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Nah, di sini nilai pecahan 8 berarti paling besar ya teman-teman. Jadi hasilnya 5/8 lebih besar dari 5/11. Nah, yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Teman-teman dapat menggunakan cara kali silang dengan A/B kali C/D menjadi AD/BD kurang dari BC/BD atau AD/BD lebih dari BC/BD. Nah, kita lihat contoh ya teman-teman. 5/2 dan 3/10. Nah, kita tidak usah melihat penyebutnya ya teman-teman. Di sini sama-sama dikalikan, jadi kita menggunakan cara kali silang saja. 5 kalikan dengan 10 dan 2 kita kalikan dengan 3. Maka 5 kali 10 hasilnya 20, 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi 50 lebih besar dari 6. Selanjutnya kita membahas desimal, persen, dan per mil. Apa sih desimal, persen, per mil itu? Nah, kita bahas di sini ya teman-teman.
Desimal adalah angka desimal ditandai dengan penggunaan koma. Persen adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100, biasanya dinyatakan dengan simbol persen. Simbol yang seperti ini ya teman-teman. Nah, per mil adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 1000, biasanya dinyatakan dengan simbol seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Yang pertama kita membahas contoh soal desimal. Di sini saya memberikan 3 contoh soal desimal dengan angka 4/5, 15/25, 9/125. Nah, jadi yang pertama cara menyelesaikannya dengan sama-sama kita kalikan 2. Jadi 4 dikali 2, 5 dikali 2 hasilnya 8/10 sama dengan 0,8. Nah, contoh soal yang keduanya 15/25 sama dengan kita kalikan 4 agar menghasilkan penyebut 100. Jadi 15 dikali 4 per 25 dikali 4 menghasilkan 60/100 sama dengan 0,60. Contoh soal yang ketiga 9/125 sama dengan 9 dikali 8 per 125 dikali 8 hasilnya 72 dibagi 1000 sama dengan 0,072. Nah, dapat dimengerti ya teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu dengan contoh soal persen. 3/5 sama dengan, nah, agar penyebutnya 100 kita sama-sama kalikan dengan 20. Jadi 3 kali 20 dibagi 5 dikali 20 sama dengan 60/100 sama dengan 60%. Selanjutnya contoh soal per mil. 3 bagi 125, agar mendapatkan 1000 kita sama-sama kalikan dengan 8. Jadi 3 kali 8 dibagi 125 dikali 8 menghasilkan 24 dibagi 1000 sama dengan 24 per mil. Selanjutnya kita akan membahas operasi hitung pecahan. Yang pertama dari operasi hitung pecahan ialah penjumlahan dan pengurangan. Jadi, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Sebagai langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyamakan penyebut. Kedua, hitunglah pembilangnya. Tiga, operasikan. Bisa juga dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan. A per B tambah kurang C per D sama dengan AD tambah kurang BC per BD. Nah, sebagai contoh pengaplikasiannya, saya memberikan contoh nih 1 sama 2. Jadi yang pertama contoh 1, 5/9 ditambah 1/9 dikurangi 4/9 sama dengan, nah karena penyebut sudah sama nih teman-teman, tiga-tiganya 9, jadi kita tulis saja penyebutnya di sini 9. Jadi pembilangnya kita tulis kembali 5 ditambah 1 dikurang 4, hasilnya adalah 2/9. Nah, gampang ya teman-teman untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, 2/7 ditambah 2/3. Nah, kalau misalkan kita akan memakai rumus yang
dikali silang dengan kedua pecahan, kita kalikan dengan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 7 dikali 3 hasilnya 21. Nah, kita kali silang yang A sama D-nya. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 7 dikali 2 hasilnya 14. Jadi 6 ditambah 14 per 21 hasilnya adalah 20 per 21. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, operasi hitung pecahan yang kedua adalah perkalian. Perkalian pecahan dapat dilakukan dengan langsung mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, contoh di sini kita lihat ya teman-teman. 4 per 11 kali 5 per 8. Jadi, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi, 4 dikali 5 hasilnya 20 per 11 dikali 8 hasilnya 88. Jadi, hasil tersebut adalah 20 per 88. Nah, untuk operasi hitung pecahan yang ketiga adalah pembagian. Nih, kita lihat ya teman-teman, di sini ada rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Contohnya, kita bisa lihat di sini teman-teman, 8 per 9 dibagi 11 per 20 sama dengan 8 per 9 kita kalikan. Bilangan yang kedua kita balik, jadi 20 per 11 sama dengan 8 dikali 20 hasilnya 160, 9 dikali 11 hasilnya 99. Jadi jawabannya adalah 160 per 99. Selanjutnya, bentuk baku. Menurut teman-teman, bentuk baku itu apa sih? Bentuk baku adalah notasi ilmiah untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Di sini ada bentuk bakunya nih teman-teman. Bentuk bakunya ialah A kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok 1 sampai dengan 10. N adalah banyaknya 0 di belakang atau di depan koma. Ingat ya teman-teman, A di sini bilangan pokok harus dari 1 sampai dengan 10. Contoh, kita lihat di sini teman-teman ada contohnya 0,025 sama dengan 2,5 dikali 10. 0 yang pertama ada di belakang koma, jadi 1, 2, 10 pangkat min 2. Jelas ya teman-teman? Nah, kita memasuki bagian terakhir, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Di sini teman-teman, apa sih bilangan rasional dan bilangan irasional itu? Nah, jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan bila diubah menjadi desimal, angkanya berhenti atau berulang. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan bila diubah menjadi desimal, angkanya tidak akan berhenti dan tidak mengikuti pola. Nah, sampai di sini pembahasan materi tentang pecahan. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.